Seorang ibu tiri berinisial RN, 30, tega menganiaya anak laki-lakinya berinisial MAA, 6, hingga tewas di Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Insiden itu diketahui usai penyidikan polisi ke tempat kejadian perkara dan menemukan korban beserta orang tuanya di dalam rumah. Ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan, kata Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi kepada wartawan, Selasa, 21 Oktober 2025. Berdasarkan pemeriksaan sementara, korban telah dianiaya sejak awal Oktober 2025. Terakhir, penganiayaan yang dilakukan ibu tiri itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut sejak Jumat, 17 Oktober 2025. Puncaknya terjadi pada Minggu, 19 Oktober 2025, saat pelaku menganiaya korban hingga pingsan lantaran kesal korban sulit disuruh makan. Pemicunya, karena korban tidak mau makan. Berdasarkan informasinya, ibunya melakukan penganiayaan karena kesal dengan anaknya dan puncaknya terjadi pada Minggu, ujar Made. Korban ditemukan dengan kondisi luka dan memar di sekujur tubuhnya, termasuk di punggung, dada, dan wajah. Pelaku juga sempat berdalih terhadap ayah korban bahwa luka memar yang terlihat disebabkan oleh benturan benda tumpul. Istrinya berdalih bahwa luka-luka yang ditimbulkan itu adalah akibat dari jatuh ataupun terbentur dari benda-benda tumpul lainnya, ucap Made. Sebelum korban tewas, sejumlah warga mengaku sudah mencurigai gelagat aneh dari korban setiap kali keluar rumah. Contohnya diceritakan Sumiarti, seorang warga sekitar yang pernah melihat korban memakai bedak tebal di wajah saat bertemu di warung dekat TKP. Saat itu, Sumiarti tidak melihat luka di wajah korban. Dia itu pernah saya tanya, "Kamu pakai bedak atau mainin bedak?" Kata dia malah jawab, "Bukan, ibu yang pakein bedak," ujar Sumiarti saat ditemui di lokasi, Rabu, 22 Oktober 2025. Mendengar jawaban korban, Sumiarti tidak menaruh rasa curiga dan baru mengetahui setelahnya bahwa bedak digunakan untuk menutupi memar di wajah korban. Kecurigaan itu semakin diperkuat saat warga dan penjaga warung melihat memar di bagian tubuh korban lainnya. Namun, korban justru mengaku itu akibat jatuh. Kan dia, korban, suka jajan di warung, ditanya kenapa memar-memar badannya, bilangnya jatuh doang si anak, enggak mau ngaku, ujar Sumiarti. Kondisi korban penuh luka dan memar juga pernah dilihat warga lainnya bernama Yuni, yang bisa melihat luka baru setiap bertemu korban di luar rumah. Meski sempat ditanya, korban terus berdalih luka itu berasal dari jatuh di kamar mandi atau terbentur tembok. Setiap hari itu ada aja luka-luka, dari di bibir, mata, di jidat, yang di kepala juga pada benjol, ujar Yuni.